once again. Teman-teman, sebelum memulai kon pada hari ini, semoga berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan ataupun hambatan. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sharon, sudah ready? Kelompok 1-2. Kelompok 1 Sharon dan Sri Devina. Terus Stefani dan Vina hadir. Halo. Ini kedengeran nggak suara Bapak nih? Kedengeran, Pak. Ada, Pak. Ada. Putus-putus nggak suara saya? Enggak, Pak. Enggak. Gimana? Kelompok 1 Sharon sama Sri. Sharon lagi mandi kayaknya dia. Tadi nggak ada suaranya. Suara sponsor. Sharon, bisa kita mulai? Sharon dan nggak ada suaranya. Kita absen dulu deh kalau gitu. Absen dulu. Yang saya panggil nyaut ya. Alisa Media Firmansyah. Hadir, Pak.
Amelia Dewita. Iya, hadir, Pak. Mana Amelia? Oh, nggak muncul ya? Lanjut. Lu rebahan. Wait. Nah, ini. Amelia mana Amelia? Iya, hadir, Pak. Oh, namanya Zoom user ya? Neng Amelia, itu kan namanya masih Zoom user nih, diganti dulu Neng. Iya, Namanya. Pak. Oke. Asrida Gultom. Hadir, Pak. Dea Nida Dewi Kulsum. Hadir, Pak. Dinda Rahmaditya Naila Putri. Hadir, Pak. Dinda Sabila. Dinda Sabila Hadir, Pak. Hadir, Pak. di kameranya Neng. Iya, Pak. Oke, siap. Eli Rahmawati. Hadir, Pak. Fitria Tunisia. Hadir, Pak. Konono Ndururu. Hadir, Pak. Aktifin kameranya kan. Ya, Pak, hadir. Puji Hernalia Putri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Yasmin Francisca Indrayati. Hadir, Pak. Linda Widianingrum. Linda Widianingrum. Tidak ada, ada deh. Hadir, Pak. Mana Linda? Oh, ini ya. Linda PT Kompindo ya. Selanjutnya. Meida Fajar Watizai. Hadir, Pak. Tidak hadir. Melda Sari. Hadir, Pak. Muhammad Nur Rizki. Muhammad Nur Rizki ada? Hadir, Pak. Ada sebelumnya sih. Ensara Mustika. Pak.
Selanjutnya, Nadia Ayu Lestari. Nadia Ayu Lestari. Nadia. Oke, sekarang nah ini udah saya udah silakan Neng Sri. Baik, Pak. Nanti pertanyaannya 7 pertanyaan ya. 7 pertanyaan yang diajukan. Nah, jadi siapin pertanyaannya. Pertanyaannya diwakilkan, satu pertanyaan diwakilkan satu kelompok. Nanti 7 pertanyaan berikutnya lagi untuk presentasi kelompok 2. Jadi kita buka 7 pertanyaan, kelompok 1, kelompok 2, 7 pertanyaan lagi. Kok ini nge-live ini? Neng Devina? Udah belum ya? Udah kok ini, Pak. Di tampilan Bapak masih folder kamu nih, folder makalah, tanda terima, tugas akuntansi. Udah saya Benar buka. nggak? Apa Bapak doang? Udah kebuka? Yang Udah, lain udah. gimana? Di tampilan saya juga. Sama Pak, belum kebuka Pak. Sama belum kebuka. Bisa kebuka, Pak. Bukan juga. Bentar ya. Atau enggak kirim ke Bapak soft copy-nya Neng Sri. Oke, siap, Pak. Email aja atau ke WhatsApp, Pak? WA aja WA di grup. Tapi sambil dicoba nih ya. Kalau nggak bisa baru Bapak yang share. Itu sinyalnya nge-lag nih. Dah. Ada. Keluar dulu, minta maaf. Udah dulu sinyalnya Allah. Kirim ke Bapak aja deh Neng. Kalau gitu mana? Iya, Pak.
Udah kelihatan belum tampilannya? Aduh. Coba. Nah. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Ya, udah, Yuk, Pak. kita mulai. Siapa yang mau baca materinya? Yuk. Ayo cepetan. Kita udah Ya, kehabisan Pak. waktu banyak ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Sri Devina dari kelompok 1. Saya di sini, saya perwakilan dari kelompok 1 bersama dengan Sharon ingin memaparkan hasil makalah yang telah kita susun. Adapun judul dari makalah yang kita susun kali ini yaitu mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Langsung ke bab 2 ya. Ya, Mbak Pak. Devina. Pembahasan kali ini tentang pengertian konteks teks akademik. Teks akademik atau bisa kita dapat kita katakan karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Yunus DKK 2004-16 dan biasanya disusun berdasarkan konteks keilmuan serta tujuan pembahasannya harus mampu memberikan alternatif penyelesaian. Yang B, membangun konteks teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal, penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah jenis ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sharon. Yang C, menelusuri dan menganalisis teks akademik atau juga yang sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Untuk membedakan keduanya, harus menelusuri ciri-ciri tersebut dengan memahami ciri-ciri teks akademik. Anda akan merasa yakin bahwa jenis teks tersebut memang penting bagi kehidupan akademik. 1. Mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Perbedaan Poin-poin aja ya, Neng Sharon. Yang dibaca, jangan semuanya dibaca. Perbedaan antara
teks akademik dan teks non-akademik perlu dijelaskan secara memadai dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Ciri-ciri tersebut biasanya hanya dipahami secara naluri tanpa didasarkan pada data atau teori tertentu. Sebagai kata sehari-hari, sederhana, padat, objektif, dan logis memang mudah dipahami. Dua, menganalisis pentingnya teks akademik. Jenis teks yang sering dijumpai sebagai teks akademik, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Apabila dimasukkan ke dalam konsep genre, jenis-jenis teks tersebut tergolong ke dalam genre makro. Di dalam masing-masing genre makro itu mungkin ditemukan sejumlah genre mikro. Dengan demikian, sebuah jenis teks, misalnya artikel ilmiah yang di dalamnya terdapat subbab seperti pendahuluan, kajian, pustaka, hasil pembahasan, dan kesimpulan, adalah genre makro yang berfungsi menjadi payung dan beberapa genre mikro yang ada di dalamnya. D. Membangun teks akademik secara bersama-sama. Teks-teks akademik yang dipilih untuk pembahasan pada kali ini adalah ulasan buku, proposal, laporan, dan artikel ilmiah. 1. Menggali dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademik. Ciri-ciri lain yang lebih lengkap ada seperti dalam tabel. Contohnya teks akademik sederhana dalam struktur kalimat, sedangkan teks non-akademik rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, padat informasi, sedangkan teks non-akademik cenderung tidak padat. Yang ketiga, teks akademik padat akan kata-kata leksikal, sedangkan teks non-akademik padat akan kata-kata struktural. Ciri-ciri yang membedakan teks akademik dan non-akademik tersebut tidak lain adalah ciri-ciri leksikogramatika, kata-kata dalam susunan beserta makna yang dihasilkan yang ada di tingkat leksis atau kata, kalimat, dan wacana. Ciri-ciri itu terlihat antara lain dari pemilihan leksis, kelompok kata, kompleksitas kalimat, dan struktur teks. Teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang dikandung. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa, sedangkan kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi. B. Teks akademik padat informasi. Yang dimaksud adalah teks yang padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. C. Teks akademik padat kata leksikal. Kepadatan leksikal dapat dijelaskan sebagai berikut. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi yang berisi nomina, verba predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu. Dari kata struktural seperti konjungsi, kasandang, preposisi, dan sebagainya. D. Teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Ditemukan bahwa dalam realisasi leksis pada teks-teks akademik yang dicontohkan, nominalisasi digunakan untuk memadatkan informasi. Oke, kita langsung teks pertanyaan akademik aja. banyak memanfaatkan. Neng Sharon, kita buka pertanyaan aja langsung. Takutnya suara kamu habis, minum dulu biar nggak serak suaranya. Bener minum loh dia. Sarah mau nanya, Pak. Izin bertanya. Iya, Pak. Ntar dulu, dibuka dulu.
Baik teman-teman, itu makalah yang Ya, kita membuka. Baik teman-teman, dari sedikit pemaparan kita, ada yang mungkin ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Oke, Vina sebentar ya. Sarah mau nanya. sebutkan nama lengkap dan kelompoknya ya. Oke. Vina dari kelompok berapa? Ya, saya Vina Ramawati dari kelompok 2 dengan Stefani. Oke. Pertanyaan yang ingin saya ajukan itu mengapa teks akademik dibutuhkan dalam genre makro? Putus-putus. Ya, selanjutnya. Saya ingin bertanya. Silakan Eli. Dari kelompok mana, Eli? Ya, saya Eli Rahmawati dari kelompok 5 bersama dengan Kak Ponono. Makanya kan dalam ciri-ciri teks akademis itu saya masih belum mengerti. Bisa dijelaskan nggak maksud penggunaan kata sederhana? Kan tadi ciri-cirinya teks akademis itu antara lain kan sederhana. Maksudnya sederhana itu apa ya? Terima kasih. Selanjutnya, Saya Sarah dari kelompok mana, Sarah? dari kelompok 15. Baik, pertanyaannya. Kenapa sih mahasiswa tuh harus dapat menyusun teks akademik? Kenapa? Mahasiswa harus menyusun teks akademik. Oke, selanjutnya. Saya Kak. Teti Dea dari kelompok 10. Silakan Teti. Ya, mengapa teks akademik tidak menarik untuk dibaca oleh masyarakat umum, Kak? Baik. Ya, bagus. Terima kasih. Saya kamu nanya. Iya, sebentar. Selanjutnya, Melda Sari dari kelompok 14. kenapa? Siapa sih? Melda Oke, dari kelompok 14. oke. Di tahap penulisan sebuah karya diperlukan topik. Jelaskan bagaimana cara membatasi topik yang terlalu luas sehingga penulis mudah untuk mengembangkannya. Maaf, boleh diulang nggak? Putus-putus. Di tahap penulisan sebuah karya Iya, diperlukan topik. terus? Jelaskan bagaimana cara Ya, membatasi topik yang terlalu luas baik. sehingga penulis mudah untuk mengembangkannya. Selanjutnya, Kamu nanya. boleh. Dinda dari kelompok 4. Oh, udah 6, satu lagi ya. Dinda dari kelompok mana? Dari kelompok 4. Kelompok 4 bukannya tadi udah ya? 14. Oke, sorry. Kak, Dinda kenapa sih siapa itu? Dinda siapa? Dinda Rahmaditya? Ya, silakan. Kak, kenapa pada pada teks akademik kata leksikal itu ditebelin atau dicetak miring? Untuk apa tuh, Kak?
Oke. Satu lagi. Dari kelompok 7 Dengan siapa? dengan kelompok 7 anggotanya Nadia Ayustari sama Muhammad Rizky. Kita pengen tanya, tadi kan teks akademik itu bersifat taksonomik. Nah, taksonomik itu apa? Aja, kasih. Oke. Kelompok 13 belum. Ini kan udah 7 pertanyaan kan ya? Iya, nanti yang mau bertanya silakan ditanyakan ke Bapak. Terutama ini N ini siapa sih? N nama panjang siapa? Neng kamu? N Sarah, Pak. Nadia Ayustari, Pak. Oh, N ya. Nah, N ini Nadia Ayu Lestari kan? Ya, ya. Saya juga N, Pak, di sana masalahnya. Iya, coba Neng Nadia di lokot dulu, ganti di rename ulang Neng namanya. N ini kan N ini bisa Nurullah juga nih. N Nadia Nurullah bisa juga tuh nama Bapak. Oke, kita closing. Sekarang saya buka pertanyaan buat Bapak. Silakan, tadi yang mau bertanya siapa? Biar saya langsung jawab. Saya Pak Fitriatunisa. Sok. Nah, di dalam teks akademik itu kan ada tulisan sama tulisan ilmiah ya Pak. Nah, seperti apa sih rencana yang efektif untuk bisa menghasilkan tulisan yang bagus untuk tes akademik? Ada 3 faktor kenapa tulisan tersebut bisa dilihat secara ilmiah. Pertama, tulisan tersebut ada landasan teorinya. Siapa itu yang ketawa? Hati-hati kesurupan. Jadi teks akademik yang ilmiah itu salah satunya adalah ada landasan teori di dalam teks akademik. Nah, jadi kalau di sini saya share materinya, saya share lagi ya. Kalau di sini dikatakan teks akademik, berarti ini konteksnya adalah tugas akhir, ya, atau karya ilmiah. Jadi kalau berbicara tentang teks akademik, berarti kita berbicara tentang proposal penelitian atau laporan penelitian. Nah, proposal atau laporan penelitian dalam maksud konteks akademik adalah skripsi, ya. Jadi kita sedang membicara proposal penelitian, yaitu tugas akhir atau skripsi. Karena mata kuliah ini kan outputnya nanti membicarakan atau membahas dan mengkaji teks akademik, yaitu karya tulis ilmiah yang artinya adalah skripsi, ya. Nah, salah satu teks akademik dikatakan ilmiah, salah satunya adalah dia ada landasan teori. Landasan teori itu seperti ini contohnya. Ini Yunus dan kawan-kawan tahun 2014 halaman 16, bacanya begitu. Ya, jadi kalau ada seperti ini, berarti bacanya Yunus dan kawan-kawan tahun 2014 halaman 16. Halaman 16 ini maksudnya yang di karya tulis ilmiahnya dia, entah skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Jadi kenapa harus ada ini? Nah, jadi kalian harus menyertakan sumbernya atau referensinya. Nah, referensi inilah yang dikatakan sebagai landasan teori. Gitu ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, tulisan agar terlihat akademik atau ilmiah itu ada data yang dilampirkan di dalam teks akademik atau skripsi tersebut. Jadi kalau saya membahas teks akademik berarti konteksnya adalah skripsi ya. Contohnya gimana? Harus ada data. Di sini ada data nggak yang dilampirin? Atau misalnya inilah,
Misalnya ini data tentang mahasiswa S1 akuntansi. Yang reguler C misalnya ada 300, yang reguler B ada 200, yang reguler A ada 100. Nah, jadi di sini harus ada data informasi yang dilampirkan. Gitu ya. Yang berikutnya yang ketiga, teks akademik terlihat ilmiah. Indikator ketiga adalah ada daftar pustaka yang dilampirkan. Harus ada ini. Kalau ini nggak ada, maka itu nggak ilmiah. Kenapa? Karena ini referensi yang dijadikan bahan bacaan kalian atau bahan kajian dalam penelitian kalian. Kalau ini nggak ada, maka kalian akan dianggap plagiat atau melakukan klaim terhadap kamu pakai tulisan orang lain, ngambil teori atau ngambil tulisan atau ngambil data dari orang lain, tapi kamu nggak menuliskan di daftar pustaka di sini. Maka kamu dianggap nanti kejahatan intelektual. Nah, kejahatan intelektual salah satunya adalah copy paste tanpa menyertakan sumber. Gitu ya. Yaitu jawaban untuk si saha tadi. Fitri Atunisa ya? Iya Pak. Lalu saya pengen bertanya lagi nih Pak. Tadi kan katanya itu kan kalau kita menulis itu kan harus mencantumkan sumber informasi ya Pak. Nah pertanyaan saya gini Pak, kalau kita dalam nulis itu kan tugas akhir itu kita mendapatkan dua informasi nih Pak, ada informasi di buku A sama di informasi buku B. Nah cara untuk penulisan informasi tersebut apakah digabungkan dua buku itu atau kita hanya cukup satu? Soalnya saya pernah pengalaman di tahun 2018 itu informasi yang sama itu ada di dua buku. Nah dosen penguji waktu itu bilang saya nggak percaya kamu ambil dari buku ini. Soalnya di buku ini juga ada gitu. Kenapa di buku ini tidak dicantumkan di dalam penelitian akhir kamu gitu, tulisan akhir kamu gitu. Bapak nggak ada suara ya? Oh ya, tes ya, ke unmute. Jadi kutipan yang di sini nih, contoh nih ya, yang ini jurnal penelitian Bapak. Jadi Bapak ngambil dari Permen Dikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 60. Tapi saya ngambil juga kutipan di halaman 100 misalnya. Itu ada dua cara. Bisa kamu menuliskan dua sumber, jadi ditulis lagi, lalu nomornya berbeda. Bisa nanti ditulis strip, nomor 60 strip. Ya. Strip 12 tahun 2013 tentang silabus kurikulum 2013. Screen-nya hitam semua, Pak. Hah? Hitam? Iya Pak, Lodi. Iya Pak, nggak muncul Pak. Coba, kok bisa? Coba saya ulang ya.
Please move the window away from the share aplikasi. Aplikasinya nggak responding, Pak. Iya, padahal nggak masalah ini. Ini zoomnya payah nih zoomnya nih. Kalau tahu gitu Bapak pakai ini deh. Saya pakai Google Meet nih. Coba stop share dulu. Nih pakai yang punya saya ya. Jurnal penelitian saya share ulang. Nggak kelihatan juga ya. Kelihatan nggak? Belum kelihatan ya? Belum, Pak. Waduh, ya udah, pokoknya begitulah. Nanti saya ini kayaknya bermasalah nih. Pokoknya prinsipnya ada dua, jadi bisa ambil dua kutipan nanti. Pertanyaan siapa tadi? Teti ya? Triatunisa, Pak. Evi Triatunisa. Jadi ntar bisa ngambil dua kutipan yang dilampirkan di daftar pustakanya. Kalau tadi kan buku dari Peraturan Kementerian Kebudayaan halaman 60, kamu lampirkan lagi tulisannya sama di halaman 100 misalnya, gitu, dengan buku yang sama. Kayak gitu. Berarti lebih efektif itu naruh dua sumber ya Pak daripada satu sumber. Walaupun kita bacanya satu sumber gitu. Ya, lebih efektif dua sumber yang kita terapin. Tapi bisa juga satu buku, satu sumber kita masukin di situ 2 halaman, itu bisa juga. Nah, gitu. Kalau misalnya nggak bisa, kata dosen misalnya diragukan gitu, ini nggak bisa nih karena kamu cuma nyantumin satu gitu, kamu kasih tahu penulisannya ini saya gabungin jadi 2 Pak gitu. Gitu Neng Nisa. Baik Pak. Ya, tapi kalau dia masih ngeyel juga ya udah ikutin aja. Berarti dibikin 2 lampiran yang tadi yang kamu maksud tadi. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Siapa lagi? Atau kelompok 1 mau jawab? Silakan kelompok 1. Iya Pak, saya mau jawab pertanyaan dari Vina, kelompok 2. Yang pertanyaannya itu, mengapa teks akademik dibutuhkan dalam genre makro? Karena pada saat perancang peneliti atau kegiatan, Anda memerlukan teks yang disebut proposal penelitian ya. Jawabannya. Ya, lanjut. Tolong diulangi. Oke, terima kasih feedbacknya. Sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Eli. Ciri-ciri teks akademik itu sederhana. Maksudnya sederhana itu agar mudah dipahami. Jadi menggunakan bahasa yang nggak terlalu susah-susah amat. Karena kan kalau misalkan dalam penelitian itu kan kita ingin menyampaikan informasi. Kalau bisa kita menggunakan bahasa yang memang mudah dipahami oleh para pembaca, begitu. Izin menanggapi boleh? Boleh, silakan Wita. Boleh dong, silakan. Iya, kan katanya harus pakai bahasa yang baik tuh, yang tadi kata Sri Devina kan, itu walaupun simpel tapi tetap bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jangan sampai bahasa Indonesianya itu kayak kita menyampaikan tapi tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jadi walaupun
menyampaikannya agar tersampaikan masuk ke kita gitu misalnya gitu ya. Tetap aja pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Bahasa Indonesia yang benar itu yang baku atau kumaha? Kalau misalnya yang baku, kalau menurut saya kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar kan harus Indonesia itu mau baku mau enggak, tapi intinya gini, mau baku tapi yang mau baku mau enjoy tapi Indonesia itu yang baik dan benar gitu. Iya betul. Nah, prinsipnya kalau dalam teks akademik itu nggak boleh terlalu formal, nggak boleh baku gitu, semi baku, semi formal. Jadi supaya bisa dimengerti oleh semua kalangan. Jadi kalau bahasanya misalnya bahasa akademik, bahasa yang berat-berat dimasukin situ misalnya, atau bahasa Indonesia yang diterapin bahasa baku, nah itu bahaya. Nggak terbaca nanti. Jadinya harus seimbang ya Pak? Iya, harus seimbang jadinya. Ya gitu. Jadi kalau tulisan proposal penelitian itu atau skripsi nggak boleh yang terlalu baku banget. Tuh, dikombin dengan bahasa semi formal. Gitu. Tapi nggak boleh bahasa gaul yang dimasukin, nggak. Tetap EYD, KBBI, cuman bahasanya bahasa serapan. Bahasa serapan dengan bahasa baku di combine gitu ya. Ada lagi? Silakan Neng Nafisa, kencengin soalnya Neng. Tapi tadi ada kaitannya Pak dengan pertanyaan yang mengapa teks akademik tidak menarik untuk dibaca masyarakat umum, karena berarti itu teksnya terlalu baku sehingga teks tersebut tidak menarik untuk dibaca oleh masyarakat umum, kurang menarik itu Pak. Iya betul. Sebenarnya saya sekalian jadi ngejawab pertanyaan kelompok tersebut tuh jadinya. Betul yang disampaikan sama Nafisa. Jadi yang kenapa nggak masuk di kalangan kenapa teks akademik itu nggak masuk ada beberapa nggak masuk di beberapa kalangan. Sebenarnya bukan nggak masuk, tapi biasanya kalau bahasa masyarakat umum gitu ya, itu yang notabene dia belum pernah kuliah, itu dia nggak tahu bahasa skripsi misalnya contohnya. Kayak tadi kan teks akademik kan pada bingung tuh teks akademik apa ya maksudnya. Ya kan tadi Eli juga menyinggung soal itu. Jadi teks akademik itu maksudnya berbicara tentang proposal penelitian. Proposal penelitian berarti berbicara tentang skripsi, tugas akhir, karya ilmiah. Nah, kalau misalnya masyarakat umum, misalnya mama tuh lagi berbicara skripsi, pasti dia bingung itu, apaan sih skripsi? Gitu. Yang dia tahu LKS mungkin di zamannya dia, lembar kerja siswa, atau yang dia tahu misalnya ya pokoknya anak gue lulus aja gitu. Gue bayarin terus anaknya lulus. Nah itu biasanya kan seperti itu. Nah maksud kalangan umum supaya bahasa itu yang tadi saya sampaikan, supaya bahasa skripsi itu mudah dipahami, maksud itu kalau nanti penelitian selanjutnya ingin merujuk ke penelitian kamu, misalnya Nafisa buat skripsi nih, ya udah jadi skripsinya nih. Nah skripsi Nafisa nanti mau ada judul yang agak-agak mirip, mau dibuat oleh penelitian selanjutnya, misalnya dari kampus universitas terbuka misalnya, merujuknya ke penelitian skripsi Nafisa. Nah maka dia kan nanti baca tuh, ya kan, oh kira-kira Nafisa metode penelitiannya apa ya, terus dibuka sama dia landasan teorinya dia pakai apa, terus jenis penelitiannya ini apa. Nah karena dia nanti merujuk, maka bahasanya itu dibuat semi formal. Cuman maksud semi formal ini bukan berarti kalau
kalau semi formal kayak misalnya bahasa hipotesa, lalu ada bahasa kualitatif, kuantitatif, tentu kan orang tua kita nggak ada yang ngerti, ada yang enggak, ya enggak. Itu makanya bahasa tersebut hanya untuk kalangan tertentu, maksudnya itu hanya orang-orang akademisi. Nah, tapi yang dipakai harus bahasa yang tidak terlalu formal. Bahasanya nggak anak skripsi misal S1 tapi bahasanya S3, nah itu nggak boleh. Gitu, Neng Nafisa, bagus tanggapannya. Ada lagi? Nah, jadi kalau ada yang menanggapi itu juga dapat poin dari Bapak. Menanggapi, bertanya, bantu menjawab, memberikan saran, memberikan kritik, itu dapat poin dari saya semua. Gitu ya. Ada lagi? Jawab, Pak. Nafis? Sharon Siapa? mau jawab pertanyaan, Pak. Silakan Sharon. Pertanyaan Sarah kelompok 15. Kenapa mahasiswa harus menyusun teks akademik? Karena teks akademik, jadi kalau mahasiswa bikin teks akademik, mahasiswa bisa tahu berbagai informasi, penelitian, dan pengetahuan baru. Jadi mahasiswanya dapat ilmu dan pengetahuan yang semakin luas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Melda kelompok 11, yaitu bagaimana cara agar membatasi topik yang luas hingga mempermudah si penulis mengembangkannya. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu topik yang akan dibahas dalam karya ilmiah. Yang kedua, buatlah rincian berdasarkan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, pilihlah sektor-sektor yang akan dibahas. Yang keempat, buatlah rincian dari sektor yang telah dipilih. Ya, bagus. Baik, terima kasih. Terus saya juga mau jawab pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa pada kata leksikal dicetak miring? Itu karena memang udah diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Ya, lanjut. Kalau pertanyaan kayaknya udah dijawab ya, Pak. Oh, udah dijawab. Oke, bagus. Iya. Sekarang closing statement, kita masuk ke kelompok 2. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Bapak juga makasih. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan karena kan ini juga mepet ya Pak ya bikinnya bahasa harian. Kalau begitu terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Kelompok 2, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Siapa kelompok 2 nih? Saya Pak, dengan Stefani. Vina dengan Stefani. Ya. Mana dia? Vina, Stefani. Iya. Coba langsung share screen materi bisa nggak, Neng? Udah ada belum? Wait. Udah Udah. Oke, sudah. Mantap. Saya mulai ya, Yo, Pak? gas. Hah? Dimulai ya. Sok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Vina Rahmawati dari kelompok 2 dan rekan saya yaitu Stefani.
Saya di sini akan menjelaskan tentang menjelajah dunia pustaka. Langsung ke bab 2, saya akan membahas di poin 2.1 membangun konteks teks ulasan buku. Sebagai insan akademik, kita tentu harus membaca karya-karya ilmiah, antara lain buku. Pada saat membaca buku, kita harus mencernanya. Terus ada bentuk-bentuk keperluan presentasi atau menulis seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, atau skripsi. Bab menjelajah dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu kita untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, cara berpikir secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku, secara lebih memadai. Untuk itu, kita itu diminta untuk menelusuri, menanya, atau menggali dan memproduksi teks ulasan buku. Di poin 2.2, menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. 1. Menelusuri model teks ulasan buku. Dalam menelusuri model teks ulasan buku, kita diminta untuk membaca, memahami, dan menelusuri teks ulasan terhadap buku tersebut. Sebagai contoh yang berjudul Perangi Narkoba. Nah, di sini itu kita ada contoh dari Perangi Narkoba. Ada poin 1 sampai dengan poin 9. Pak, di sini dijelasin semua atau gimana? Oke, saya akan bacakan di di contoh Perangi Narkoba. Judulnya itu mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan budaya dan karakter. Penulisnya itu Suryadi. Itu nggak usah dibaca nih. Itu contoh aja, contoh daftar pustaka, contoh membuat artikel. Poin-poinnya aja ya, per kalimat, nggak usah dibaca semua. Habis itu langsung kita buka pertanyaan, karena waktunya tinggal berapa nih? Tinggal 43 menitan. Di poin A ini struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Di sini ada bagian struktur teks ulasan, yaitu identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Adapun genre mikro yang dapat disematkan ke dalam genre makro meliputi antara lain deskripsi, prosedur rekor, narasi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Di dalam ulasan buku, sebagai genre makro dapat ditemukan sejumlah genre mikro seperti deskripsi, eksposisi, dan diskusi. Keterkaitan antara genre makro dan genre mikro yang ada di dalamnya termasuk fungsi retoris yang diemban oleh Martin dan Ross 2008 dinamakan hubungan genre. Identitas ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. Meskipun mengandung informasi yang penting, sesungguhnya identitas bersifat opsional pada struktur teks. Terlihat bahwa bagian awal teks ulasan Perangi Narkoba berisi informasi penting tentang buku, judul, penulis, penerbit, tahun penerbit, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Semua informasi itu merupakan fakta-fakta penting mengenai identitas buku yang diulas. Informasi lain masih dapat Anda tambahkan bergantung kepada keperluan Anda sebagai pengulas buku. Misalnya harga buku, nomor ISBN, dan lingkup penerbitan nasional atau internasional. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku itu beserta ciri-cirinya. Genre mikro yang digunakan untuk memampar identitas dalam deskripsi yaitu nomor 1,
Tahapan orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas. Kedua, memposisikan buku yang diulas. Ketiga, menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Di poin kedua, tahapan tafsiran isi. Terisi ada 3 poin. Yang pertama, penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis pada saat ia menulis buku itu. Yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Yang ketiga, pembandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Pada tahapan ini, isi buku diuraikan bab demi bab. Di poin yang ketiga, evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Yang keempat, rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Oke, di sini saya sudah menjelaskan, dan di 2.3 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Stefani. Stefani, dipersilakan. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Yang pertama, menganalisis aspek penilaian. Melalui penelusuran di atas, kita sudah mengetahui esensi. Suaranya kencengin, Neng. Terbukti bahwa memahami ulasan buku merupakan keharusan bagi mahasiswa. Ke bawah. Sebentar. Yang kedua, menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Pada saat Anda menelusuri setiap tahapan dalam teks ulasan buku, Anda sudah menaruh perhatian pada formulasi bahasa. Hal ini hanya akan menganalisis formulasi bahasa pada tahapan evaluasi. Kenyataannya adalah bahwa unsur-unsur penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku terletak pada tahap evaluasi. Ke bawah. Pembahasan tentang bahasa penilaian di atas baru berkenan dengan positif dan negatif, bahasa yang menyebutkan baik dan buruk, objektif dan subjektif, setuju dan tidak setuju, memihak dan tidak memihak, atau bahasa yang menunjukkan kandungan emosi yang lain belum dieksplorasi. Terus ada menganalisis manfaat teks ulasan buku. Di subbab A, Anda sudah mendapatkan informasi bahwa untuk keperluan presentasi atau menulis seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir atau skripsi, Anda perlu memiliki kemahiran dalam membuat ulasan terhadap buku dan materi lain. Lebih khusus lagi, untuk mengungkapkan isi buku dan materi yang Anda ulas, Anda harus mempunyai keterampilan dalam meringkas. Telah dikatakan di atas bahwa dalam membuat sintetis gagasan penulisan proposal, kesimpulannya dalam mengulas buku harus bersifat jujur, berarti harus bersifat terbuka dalam menyampaikan kelebihan dan kekurangan buku. Sebagai pengulas, sebuah karya juga mengemukakan bagian-bagian positif dan negatif. Dalam mengulas isi negatif, juga disertai pemikiran untuk memisahkannya. Selain jujur, mengulas sebuah karya harus bernilai benar dan objektif. Oke, langsung buka pertanyaan, Neng Stefani. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, langsung. Nanti boleh sebutkan namanya dan kelompoknya ya. Perwakilan dari kelompok 15. Sorry, suaranya boleh agak keras sedikit. Saya Mikrofonnya
Saya Nafisa Aulia, perwakilan dari kelompok Satu. 12. Kedengeran nggak ya? Nafisa kelompok Kedengeran 12 ya? sekali. Iya, perwakilan dari kelompok 12. Pertanyaannya? Kan ulasan buku itu menilai isi buku ya. Sedangkan ada yang disebut dengan resensi buku. Itu sama-sama menilai isi buku. Nah, menurut tanggapan kelompok 2, apakah sama ulasan buku dengan ringkasan atau resensi buku? Jika sama tuh apa alasannya? Jika berbeda, apa alasannya? Oke, terima kasih. Ya, bagus. Ada lagi? Saya Fitret. Saya ingin bertanya, saya Fitret. Maaf, putus-putus. Fitret Tunisa dari kelompok 13. Oke. Ingin bertanya ya. Tadi kan ada pembahasan tentang evaluasi yang dimana evaluasi itu berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih harus diulas? Bukankah di dalam karya tersebut sudah dipaparkan dengan jelas sumbernya dan sebagainya? Gitu. Oke, terima kasih. Lanjut. Saya Pin. Oh, Etop Ya, ya? silakan. Silakan. Izin bertanya. Pin, izin bertanya. Kan kalau di teks ulasan buku kan ada yang namanya Sabar, nama dulu. Oh Nama iya, sebutin maaf, nama maaf. kelompok. Iya, maaf Pak. Nama saya Wita dari kelompok 11. Izin bertanya, Pin. Ya. Iya, kan kalau di teks ulasan buku kan ada merekonstruksi teks ya. Itu tuh tujuannya untuk apa ya? Manfaatnya untuk apa gitu? Padahal kan udah ada ulasannya gitu. Oke. Terima kasih. Saya mau bertanya dong. Boleh dong, silakan. Yang banyak. Silakan dari kelompok baru. Nama saya Alisa dari kelompok 3. Kelompok saya namanya Alisa sama Yasa. Pertanyaan saya, tadi kan di struktur teks itu ada tahapan evaluasi ya. Nah, di tahapan evaluasi itu sendiri pasti punya unsur. Nah, unsur-unsur dari tahapan evaluasi tersebut apa aja ya? Terima kasih. Oke. Kak Vina, mau tanya? Boleh? Boleh. Ya, saya Teti Dewi Dianti dari kelompok 10. Ya, pertanyaannya? Di teks ini ada itu nggak sih Kak, kaidah-kaidah gitu? Kalau misalnya emang ada berapa ya kaidahnya supaya bisa menjadi teks yang Kakak tadi jelaskan? Cukup itu aja Kak. Oke, thank you. Selanjutnya. Kak Vina, saya mau nanya dong. Saya mau nanya. Ya, Amelia, silakan Amelia. Amelia. Ya. Amelia. Tapi dalam kelompok 2 orang ditanya nggak apa-apa kali ya Pak? Oh, ini 2 kelompok. Yaudah, kalau yang udah bertanya, pertanyaannya dikasih ke saya aja ntar. Berarti Amelia pertanyaan nanti saya jawab. Karena kan seharusnya sebenarnya nggak boleh. Tapi karena melihat antusias kalian yang begitu tinggi di bulan suci Ramadan, silakan. Neng Amelia, silakan Neng. Dalam menjelajah perpustakaan kan ada hubungan gender pada teks ulasan ya Pak. Maksudnya itu gimana sih Pak? Sama teks ulasan itu, maksud dari teks ulasan itu gimana juga Pak gitu? Oke. Ya. Selanjutnya
Perkenalkan, saya Sri Devina dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu dalam tahapan itu kan ada yang namanya tahapan orientasi identik. Nah, fungsinya itu dia buat apa sih? Ya, bagus. Oke. Lanjut. Ini mau nanya dong. Saya dari Nur Fauziah, dari kelompok 8. Ya, silakan Neng. Apa saja bukti-bukti pengulas lebih condong ke arah menghargai buku atau tidak menghargai buku? Buktinya apa aja? Apa saja bukti-bukti? Apa saja? Apakah mesti jelaskan bukti-bukti apakah pengulas lebih condong ke arah menghargai buku atau tidak menghargai buku dalam ulasan buku tersebut? Iya, sudah ditangkap. Udah berapa pertanyaan? Kelompok 2? Udah 8 ya, Pak. Tadi kan satunya yang sama Bapak ya? Oh gitu, oke. Kita close ya. Ya. Sekarang kalau ada yang mau bertanya, saya yang jawab. Silakan. Saya sama mau, Pak. Siapa, sebutkan nama kelompok. Saya sama mau. Yasa ya. Ini Pak, izin bertanya. Masih soal ini nih, struktur teks ulasan ya. Di situ kan pertama ada identitas, kedua orientasi, terus tafsiran, keempat evaluasi, yang terakhir kan rangkuman. Nah, si urutan ini bisa diacak atau enggak sih? Atau harus identitas dulu kah yang pertama? Begitu, Pak. Oke, coba slide-nya dinaikin. Halaman berapa itu Yasa? Soal itu Pak, tentang struktur teks dan hubungan genre. Ada halamannya nggak di situ? Kalau di modul ini yang dia Bapak kasih ada halaman 45. Kalau yang di itu mah tuh yang dikasih lihat kurang tahu halamannya. Tahapan identitas. Ini nih kayaknya. Ulangi pertanyaannya, Pak. Jadi gini Pak, sini kan soal struktur teks ulasan, strukturnya Pak. Ya. Kan awalnya ada identitas, yang kedua orientasi, ketiga tafsiran, keempat evaluasi, dan terakhir rangkuman. Itu tuh urutannya bisa diacak atau harus identitas aja yang pertama gitu Pak? Oke ya. Ya, Oke, Pak. sudah Terima kasih, ditangkap. Yo. Ya Pak. Ada lagi? Saya Pak, Rahmat Jayadi Pak. Wih, Rahmat Jayadi. Sok, silakan. Ya Pak, saya Pak Rahmat Jayadi Pak, dari kelompok 9 Pak. Ingin bertanya, dalam membuat teks ulasan buku, apakah yang dapat diulas itu hanya teks, dapatkah peristiwa atau pertunjukan diulas? Apabila yang diulas teks apa saja yang dapat diulas? Demikian, terima kasih. Oke. Pak, saya mau bertanya Pak. Mangga. Ya, saya Dianida Pak dari kelompok 12. Mau tanya, adakah kriteria khusus terkait buku yang akan diulas? Ya. Oke. Ada lagi? Saya mau bertanya Pak. Bapak, izin bertanya. Nah, gitu dong dari tadi. Silakan Linda. Bentar lu, siapa ini? Linda apa siapa nih? Iya, Linda Bapak.
Bapak, dalam kaitannya dengan budaya akademik, apa pentingnya sebuah teks ulasan buku? Terima kasih. Apa pentingnya? Apa pentingnya sebuah teks ulasan buku? Oke. Terima kasih. Ya. Linda PT Kompindo Fontana Raya. Oke, sudah dicatat. Lanjut, ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya jawab ya. Pertanyaan dari Amelia. Atau kelompok 2 mau jawab nggak? Mau jawab dulu nggak? Silakan. Oke, saya mau jawab kelompok 1 dari si Devina. Tahapan orientasi identik fungsinya fungsi ungkapan ya. Tahapan orientasi berfungsi untuk apa? Tadi pertanyaannya itu ya. Orientasi ini berfungsi untuk mengetahui hubungan dari masa ke masa, waktu ke waktu, dan setiap harinya seperti masa lampau dan masa yang akan datang. Begitu. Apakah udah jelas, Devina? Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Vina. Cukup membantu. Oke. Terus sama jawaban untuk jawaban untuk kelompok 12, yaitu ulasan adalah teks yang berisi tentang ulasan atau penjelasan mendetail tentang suatu hal yang terdapat opini penulisan di dalamnya. Bedanya dengan resensi adalah resensi mengulas tentang sesuatu, bisa berupa film, novel, atau apapun yang dianggap menarik di dalamnya. Selain itu, berisi ulasan dan opini penulis, terdapat juga sinopsis, rekomendasi penulis, kekurangan dan kelebihan hal yang dibahas, sehingga dapat dikatakan ulasan dengan resensi berbeda jauh. Apa jelas? Untuk kelompok 12, ya jelas Bu, terima kasih. Terus untuk kelompok 13, di sini saya akan menjawab, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, membantu membaca, mengetahui isi suatu karya. Yang kedua, memberi pandangan atau penilaian terhadap suatu karya. Ketiga, memberi informasi pada publik tentang kelayakan suatu karya. Keempat, memberi informasi pada pembaca kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Yang kelima, memberi tahu serta mengajak pembaca untuk merenungi, berpikir, juga berdiskusi mengenai masalah pada suatu karya. Selanjutnya, memberi pertimbangan pada pembaca apa suatu karya tersebut pantas dinikmati atau tidak. Yang ketujuh, memudahkan pembaca memahami hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa. 8. Memberi pertimbangan pembaca sebelum memilih, membeli, dan menikmati suatu karya. 9. Tahu perbandingan karya yang diulas dengan karya lain sejenisnya. Yang terakhir, memberi informasi komprehensif tentang suatu karya. Apakah sudah memuaskan untuk kelompok 13? Cukup jelas. Ya, saya akan jawab untuk kelompok 3 dulu ya, yaitu beberapa unsur yang menjadi bahan evaluasi adalah metode, manusia, dan peralatan. Evaluasi dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun lingkungan kerja. Lanjut, saya akan menjawab kelompok 10. Tadi yang ditanyakan itu kaidah-kaidah teks evaluasi, yaitu menggunakan konjungsi penerang. Yang pertama menggunakan konjungsi penerang, yang kedua menggunakan konjungsi temporal,
Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebab. Yang keempat, menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada akhir teks atau simpulan. Cukup segitu dulu ya Pak ya, nanti saya lanjut untuk kelompok 11. Terima kasih. Ya, bagus. Oke, Bapak akan jawab pertanyaan dari Amelia. Oke, Amelia bertanya, hubungan genre pada teks ulasan SMART. Teks ulasan artinya apa? Dan teks ulasan itu juga artinya apa? Begitu ya? Iya, Pak. Oke, jadi teks ulasan itu hubungan genre. Saya jelasin dulu. Genre itu adalah variabel atau kalimat. Genre adalah variabel. Ya. Variabel itu adalah kosakata di dalam kalimat tersebut. Nah, di dalam kalimat dalam teks ulasan berarti kita membahas tentang buku. Ya. Buku itu bisa konotasinya itu bisa apa saja, bisa artikel, karya sastra, cerpen, novel, drama, puisi, dan karya seni lainnya. Tapi dalam konteks ini berarti kita sedang membahas teks buku yang dimaksud adalah artikel ilmiah, jurnal, skripsi, disertasi, makalah, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, dalam hubungan genre pada teks ulasan itu sangat berkaitan. Kenapa? Karena teks ulasan juga disebut sebagai teks review. Tadi kan Amelia nanya teks ulasan artinya apa Pak? Teks review namanya. Teks review itu berarti teks ulasan yang terdapat di artikel ulasan. Contoh, biasanya ulasan tersebut ada di dalam buku, ya kan? Misalnya kalian bisa melihat sinopsis dari buku tersebut. Nah, jadi kalian bisa melihat isi dari teks review dalam buku tersebut ya adanya di sinopsis. Kalau di penelitian atau skripsi, teks review itu atau teks ulasan ada di abstrak. Abstrak itu bukan abstrak dalam konotasi abstrak absurd gitu, bukan ya. Abstrak di sini maksudnya adalah abstrak yang definisinya adalah kumpulan pembahasan atau garis-garis besar penelitian yang dimasukkan di dalam 1000 kata. Tuh, jadi kalau misalnya kamu mau baca skripsi nanti bacanya lebih dahulu abstraknya dulu. Nah, abstrak itu kalau di buku kayak sinopsisnya. Gitu ya. Jadi hubungan genre pada teks ulasan itu sangat erat. Apa saja hubungannya? Ada identitas, ada orientasi, ada tafsiran isi, ada evaluasi, dan ada rangkuman. Masuk ke pertanyaan saya tadi. Yasa. Urutannya gimana Pak? Gitu. Harus identitas duluan atau boleh diacak? Urutannya harus identitas dulu. Kenapa harus identitas dulu? Karena ketika kalian mau buat teks ulasan, dalam hal ini artikel. Contohnya artikel. Makanya saya suruh buat kalian itu ada 2 tugas. Tugas vlog, tugas mandirinya ya. Mau buat tugas vlog pembelajaran atau membuat artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah inilah yang di dalam teks ulasan yang tadi saya sebutkan. Struktur teks ulasan itu isinya ada identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Nah, contoh misalnya, kamu udah buat karya ilmiah. Karya ilmiahnya nanti saya share contoh. Coba di unshare dulu kelompok 2 materinya. Saya mau share screen. Bisa nggak tapi ya? Kalau saya share juga. Bisa sih, tapi takutnya nggak hang aja. Sudah?
Sudah di stop screen? Oke. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Wait. Saya ini dulu ya. Itu piring buat malam kan? Ini. Nah, ada 2 berarti. Iya, ada 2. Ini nih, biru sama hijau, bener. Hijau, biru juga. Isinya lilin. Salah kamu isinya, bukan piring. Ini sama yang hijau itu kan, yang baru kan. Ya, udah nge-lag lagi. Nah, udah better. Bapak, suaranya nggak ada ya? Astagfirullah. Oke, ini materi artikel yang sudah saya publish di Kumparan, ya. Nah, Kumparan ini nanti misalnya Yasa sama Amelia mau sepakat, misalnya kita buat tugas mandirinya artikel ilmiah aja yuk. Nah, berarti kamu harus menerbitkan atau mempublikasi di Kumparan. Minimal Kumparan ya, nggak boleh Kompasiana, tidak boleh Blogger, tidak boleh dimasukkan ke Blogspot, tidak boleh. Minimal kamu harus tembusin di Kumparan ini. Bikin akunnya dulu nanti. Bikin akun, registrasi dulu akunnya, tulis nama, profil, isi datanya jangan yang fake, harus yang asli. Baru misalnya kamu mau ngangkat. Boleh nggak, Pak? Boleh banget. Identitas kamu tembus, saya kasih A. Baik, Pak. Semakin medianya semakin tinggi, gitu, nilainya saya semakin tinggikan. Misalnya dia mau nembusin misalnya di Detik, terpublis nih tulisan kamu, auto A. Misalnya Nafisa mau tembusin di Tribun News, saya kasih auto A. Nah, berarti sekarang kita bahas teks ulasannya, berarti artikel ilmiah. Nah, dalam artikel ilmiah di sini ini harus identitas dulu ditulis nih, identitasnya. Utamanya harus identitas dulu ditulis. Kamu nulis dulu nih tulisan ya, ada identitasnya. Nah, ini tulisan Bapak yang sudah di-like dan dikomentari 52 orang. Ini kalau misalnya kamu membiasakan diri, ini bisa kamu sekali menerbitkan nanti tulisan itu dibayar sama Kumparan. Gitu ya. Nah, baru yang kedua adalah orientasi. Orientasi itu tujuan tulisan kamu. Isinya. Orientasi, baru tafsiran. Tafsiran itu mengenai fenomena yang kamu angkat. Apa yang kamu angkat? Misalnya kalau di sini Bapak mengangkat kompetensi menghafal. Nah, maka yang diangkat adalah fenomena dari kompetensi menghafalnya dulu. Ini fenomenanya. Ya, saya mengangkat pernyataan dari Pak Nadim yang sebelumnya. Berikutnya evaluasi. Tafsiran, isi. Tafsiran itu isi, baru evaluasi. Evaluasi itu maksudnya kesimpulan dan saran di akhir artikel. Nah, ini
baru rangkuman. Kalau di artikel ilmiah nggak ada rangkuman, tapi kalau mengacu di sini, ini ada rangkumannya yang di modul. Nah, nih. Oh, dia kalau di buku ada nih, tapi ini cuman sampelnya doang. Biasanya ada rangkumannya. Rangkuman tuh kurang lebih kayak kesimpulan juga sebenarnya. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Itu pertanyaan Yasa. Kelompok 2 mau jawab nggak? Mau jawab pertanyaan nggak? Apa Bapak dulu? Udah Bapak dulu aja Pak. Oke, pertanyaan berikutnya Rahmat. Dalam membuat teks ulasan buku, boleh peristiwa nggak? Memang harus peristiwa. Kamu mau ngangkat teks buku atau artikel ilmiah dalam hal ini, kamu harus punya kasusnya dulu. Itu kasusnya kamu mau ngangkat kasus apa? Fenomena maksudnya, peristiwa, kejadian, tragedi. Misal kamu mengangkat misalnya terkait kemarin misalnya demo BEM seluruh Indonesia terkait penolakan 3 periode Pak Jokowi, boleh. Jadi diambil peristiwa itu lalu kamu analisa, identifikasi dan berikan kesimpulan. Kamu pro atau kontra terhadap peristiwa tersebut, gitu. Gitu ya Rahmat ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, kriteria khusus Dea, pertanyaan Dea. Ada nggak kriteria khusus dalam teks ulasan? Ada, yaitu yang tadi jawabannya yang dari Yasa, yaitu tentang identitas, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Itu kriteria khusus dalam membuat teks ulasan. Ini maksudnya nih. Ini kriteria khusus. Berikutnya Linda, budaya akademik sebuah dalam budaya akademik harus membuat teks ulasan buku atau enggak? Gitu ya, Linda ya? Iya Pak, iya Pak benar. Dalam budaya akademik membuat teks ulasan buku dalam hal ini skripsi sebuah kewajiban. Jadi teks ulasan buku itu bukan buku yang bisa juga dalam pengertian buku baca. Kayak novel, puisi, bacaan-bacaan lainnya. Tapi kalau dalam mahasiswa berarti konteksnya adalah skripsi, buku itu, gitu ya. Jadi dalam teks tersebut adalah konteksnya skripsi atau artikel ilmiah. Untuk artikel ilmiah ini skripsi yang tadi ada nggak skripsi saya di sini ya? Ada nggak ya tesis? Kelihatan nggak nih saya share tesis saya di sini? Masih belum Pak. Belum ya? Berarti error lagi nih. Masih, oh iya masih tampilannya masih artikel ilmiah saya, padahal saya udah ganti slide ya. Oke, jadi dalam budaya akademik gimana? Answer dulu aja. Ya, jadi dalam budaya akademik sebuah teks ulasan buku atau membuat buku itu wajib. Artinya kamu membuat skripsi nanti. Ya, nanti ketemu Bapak di sidang skripsi. Di sidang skripsi kamu udah harus mahir. Makanya saya suruh kalian membuat makalah. Nah, pembuatan makalah itu salah satunya yaitu membuat teks ulasan buku. Isinya sama, cuman bedanya isi materinya Bapak suruh ambil dari sini kan, gitu, supaya tidak memberatkan kalian. Tapi sebenarnya membuat makalah itu harus mengambil dari fenomena, peristiwa. Gitu. Tapi saya mau melatih kalian bagaimana cara membuat struktur teks akademiknya, gitu, untuk memperkenalkan dulu. Baru ntar di semester 4 baru kamu mendapat pelatihan membuat seminar proposal atau proposal penelitian itu seperti apa sih?
Gitu ya Dinda. Jadi sebuah kewajiban membuat teks ulasan buku. Nah dalam hal ini anak semester 2 Bapak suruh membuat makalah, lalu artikel ilmiah. Lalu nanti semester 8 kamu harus membuat tugas akhir atau skripsi. Nah pola-polanya, format-formatnya ya kayak gini sama. Itu ya. Oke. Itu dari saya. Silakan kelompok 2 dilanjutkan. Ya. Kelompok 2 ingin menjelaskan dari kelompok 11. Tadi pertanyaannya itu apa manfaat dan tujuan merekonstruksi teks ulasan buku? Ada 3 teks ulasan yang dijadikan bahan rekonstruksi. Teks yang pertama yaitu teks ulasan terhadap buku hasil terjemah dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. 2 teks yang lain adalah ulasan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Melalui ulasan yang kedua dan ketiga, Anda dapat mempromosikan bahasa Indonesia agar menjadi bahasa internasional, seperti bahasa Inggris. Selain untuk mengungkapkan kebutuhan akademik melalui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia hendaknya dapat pula digunakan untuk mengungkapkan kebutuhan akademik pada konteks internasional. Untuk kelompok 11, apakah puas untuk jawabannya? Terima kasih, Vin. Puas. Oke, terima kasih. Semuanya sudah terjawab ya, Pak? Untuk kelompok... Oke, sudah semua. Ya, silakan ditutup, Neng Vina. Oke. Terima kasih semuanya. Maaf apabila ada kesalahan dari saya kurang memuaskan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, izin bertanya boleh, Pak? Ya? Boleh, Neng. Silakan, Neng. Bapak, kalau misalnya nanti presentasinya pakai PPT, kan cuma poin-poinnya doang gitu. Boleh apa enggak, Pak? Apa harus sama materi? Boleh. Ya. Jadi ngirimnya 2. Nanti yang pakai PPT sama makalah. Gitu. Yang wajibnya sebenarnya makalah. Tapi kalau mau pakai PPT boleh, berarti bikin 2. Iya, siap. Itu lebih enak lagi tuh. Maksudnya bacanya nggak terlalu banyak kan? Iya, biar simple ini to the point gitu ya Pak. Oke Pak, makasih Pak. Betul. Oke. Nah, saya mau menjelaskan untuk sekalian closing statement ya. Tugas berarti kan kamu ada Bapak suruh pilih ya, membuat vlog pembelajaran atau artikel ilmiah. Nah, vlog pembelajaran ini kamu bisa mampir di YouTube channel Bapak. Ya. Dengan lihat di sini isi-isinya. Bisa pakai animasi boleh. Atau misalnya di dubbing suaranya boleh. Atau misalnya mau menampilkan wajah kamu boleh. Tuh. Ini seperti ini. Nah, penilaian vlog dan artikel ilmiah itu berdasarkan komentar dan like terbanyak. Gitu. Artikel juga gitu. Yang vlog pembelajaran juga sama. Contoh nih ya. Ini dia nggak pakai, ini cuma dubbing doang nih suara, nggak apa-apa nih. Jadi ini contoh aja. Ini jadi dikomentari sampai 40, di like-nya sampai 84 oleh netizen, termasuk follower Bapak. Ini dari beberapa kampus yang Bapak ini isinya kan mahasiswa Bapak semua nih, nggak hanya dari Unpam, dari yang lainnya juga.
Nah, supaya nanti boleh Pak, boleh nggak misalnya minta tolong di-share di grup keluarga atau grup SD, SMP, SMA untuk memberikan komentar. Boleh, silakan. Strateginya terserah. Atau misalnya pakai strategi 02 Sakeo 15 saling memberikan komentar dalam vlog pembelajaran. Silakan, boleh. Prinsipnya dilihat dari 40 jumlah banyaknya komentar dan like. Saya nggak suruh kalian subscribe, tidak perlu like dan komentarnya yang penting. Jadi saya pengen tahu animo masyarakat atau netizen ngelihat vlog pembelajaran kamu seperti apa. Pasti kan nanti dia memberikan komentar nih. Ya, sangat menginspirasi Kak. Mantap, baru nih, semangat buat Nurul. Wow. Supaya apa? Supaya nanti tugas vlog dan pembelajaran punya Dea misalnya. Jadi nanti kalau misalnya di masa depan orang kalau mau menelusuri nama Dea Nida, yang keluar aplikasinya apa? Dea Nida. Paling Instagram, Facebook dan sebagainya kan? Ya nggak? Nggak ada nih prestasinya pisan nih misalnya. Tuh. Tapi saya search lagi siapa ya di sini ya? Yang namanya agak susah. Wita Pak. Wita siapa nama panjangnya? Wita Ridleha Anjani. Wita Ridla Anjani. Salah Pak, Ridlanya Pak. RIDLHA. RIDLHA. L-nya apa? Ini. Ridleha. Iya. Iya betul. Kalau kita searching nama dia ada, dia punya link. Ini dia link ID. Ada juga Twitter, Instagram, Facebook. Nih, muka kamu terpampang di sini nih. Jadi ada YouTube-nya juga. Dosen membimbing Bapak Hadi itu bagus. Nah, jadi ini bagus nih. Ntar orang tinggal ngelihat, kita dicek misalnya. Isinya apa nih? Ini YouTube udah ada, berarti tugas artikel habis itu misalnya. Nah, ntar kalau yang keluarnya misalnya prestasi kamu semua, wow, itu kan lumayan tuh di view 208. 67 subscribe, udah lumayan tuh. Jadi tinggal nerusin ini supaya kamu jadi YouTuber. Jadi saya buka pintu, kamu masukin lah kontennya di sini. Tapi kontennya kalau mau buat vlog pembelajaran, jangan dimasukin ke YouTube kalian, YouTube Bapak. Kenapa? Karena follower kamu sedikit, nggak ada yang lihat. Tuh, masukin di YouTube Bapak supaya kamu FYP di sini. Nah, Wita pas dimasukin, langsung FYP kan di situ. Pak, jadi nanti kalau ya gimana? Jadi nanti Bapak yang upload, kita berarti tinggal share lewat ini aja kali ya, Google Drive. Yeah, betul. Jadi ntar berbagi link, kamu upload di Google Drive, berbagi link ke Bapak, kasih ke Bapak linknya, kirim ke email linknya. Nah, jadi setelah udah Bapak unduh, baru Bapak masukin ke YouTube channel. Setelah udah vlog pembelajarannya saya share di grup gitu. Oke, nih kelompok 2 vlog pembelajaran sudah saya upload, silakan dikomentari dan di like sebanyak-banyaknya. Begitupun dengan yang artikel. Jadi ntar artikel dan vlog dilihat penilaiannya berdasarkan komentar dari netizen dan like dari netizen juga. Gitu, paham ya? Paham Pak. Ada ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya lagi? Bapak boleh tanya lagi nggak? Itu yang pretestnya kita silakan. nggak usah dikerjain Pak, soalnya masih merah terus Pak kita Pak. Pretestnya Pak. Pretest, kayaknya emang pretest ngerjain e-learning juga ya?
Biasanya sih gitu, tapi Oh, kalau pretest di Bapak nggak usah. oh nggak usah di Bapak ya. Oke Pak, siap. Makasih Pak. Oke, saya rekam lagi. Kalau yang tadi nggak boleh didengar. Itu khusus pembicaraan rahasia aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak mau nanya, Sok, silakan. Vina. Pak, untuk yang tadi apa namanya, yang YouTube tadi itu deadline-nya kapan Pak? Oke, untung ditanya sama Vina. Deadline-nya H- seminggu sebelum UAS. Vlog atau artikel ilmiah. Dicatat baik-baik. H- seminggu sebelum UAS. Oke, baik Pak, terima kasih. Pak, izin bertanya Pak untuk tugas individunya. Sok, silakan. Itu kan dalam satu kelompok itu kan ada 2 orang Pak. Nah dalam satu kelompok itu berarti ada 2 vlog kalau milih vlog ya Pak. Jadi pilih salah satu vlog, mau buat vlog atau buat artikel ilmiah. Kan ada 2 anggota di dalam kelompok itu Pak. Apakah beda? Nah, kamu sepakati dulu. Itu enggak satu-satu buatnya ya. Jadi dibuatnya bareng-bareng. Vlog itu dibuatnya bareng-bareng. Misalnya Fitri atau Nisa sama Yasa, ya kamu bikin bareng-bareng. Misalnya kamu mau buat vlog, Fitri Yasa di materi ini nih, terus Yasa di materi yang kedua, kan digabungin tinggal diedit, udah jadi. Terus kasih thumbnail, jangan lupa. Thumbnail jangan lupa ya. Makasih Pak. Ya, ada lagi thumbnail. Tahu thumbnail nggak? Tahu kan? Ini thumbnail yang kayak gini nih. Ini thumbnail nih kayak gini nih. Cover. Ya. Tuh ada thumbnail itu ada foto kamu, judul dan nama kelompok. Gitu. Pokoknya dibikin sekreatif mungkin. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Nafisa? Sudah Pak. Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Cukup ya? Oke, kalau cukup itu aja dari Bapak. Kita ketemu pekan selanjutnya dengan materi yang lebih asik lagi. Kelompok 3-4. Ingat kalau e-learningnya pertemuan 3 dan 4, artinya kelompok 3 dan 4 udah harus kirim materi ke email Bapak. Gitu ya. Dan begitu pun seterusnya. Jadi udah nggak perlu Bapak himbau lagi, kamu udah langsung inisiatif sendiri. Oke, itu aja dari saya. Ya, tetap sehat, tetap fokus, tetap semangat, jaga puasanya, jangan sampai batal. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.